itu radikal bebas yang dihasilkan cukup tinggi, justru memperpendek telomer, kilo 750.000. Akhirnya tadi, supaya kita yang laki-laki yang di atas 50 tidak terkena kanker prostat. Iya, karena resiko kanker prostat itu 90% meninggal. Jadi memang baik laki-laki maupun perempuan lebih baik kita melakukan yang namanya tindakan preventif dengan konsumsi yang murah nih. Kapsul kelor ini murah sekali, murah dibanding nanti begitu sudah kena kanker prostat biaya ratusan juta pun tidak tertolong. Nah, mumpung saya ingat lagi tadi terkait dengan telomer ya. Terkait dengan telomer, ada podcast atau video yang beredar di masyarakat bahwa untuk memperpanjang telomer dengan olahraga katanya. Tapi di buku ini mungkin dia tidak sebutkan di video tersebut olahraga yang bagaimana. Di buku ini dikatakan bahwa olahraga keras, pada waktu kita olahraga keras itu radikal bebas yang dihasilkan cukup tinggi dan justru memperpendek telomer. Justru olahraga ringan, orang yang dengan olahraga ringan dibandingkan dengan orang yang olahraga keras lebih panjang hidupnya yang olahraga ringan. Jadi ada kesalahan, bisa-bisa kalau saya tidak klarifikasi ya, bisa terjadi kesalahan persepsi, akhirnya orang olahraga keras karena ada kena kanker pankreas ini. Karena pada waktu dia olahraga keras itu radikal bebas yang terjadi yang dikeluarkan tinggi sekali. Apalagi kalau dia tidak minum antioksidan, tidak denetralisir ya, jebol semua telomernya, jadi memendek, terjadi stres oksidatif yang sangat tinggi sekali. Itu. Jadi hati-hati. Iya. Sekarang kan lagi tren bahwa kita semakin usia bertambah, kita harus mengangkat beban. Olahraga angkat beban. Olahraga angkat beban, betul. Itu seperti itu untuk mempertahankan massa otot ya, karena massa otot ini dia seiring dengan bertambahnya usia dia akan berkurang terus. Nah, saya juga pernah ini angkat beban pun yang maksimal 40 menit, lebih dari 40 menit, ada yang 1 jam, fitness 2 jam, karena nggak ngerti, malah cepat mati karena radikal bebasnya tinggi dan harus fun, ya. Paling lama 40 menit. Iya, jadi bukannya langsung ini. Intinya semua terukur ya. Terukur. Karena ketika lewat dari 40 menit radikal bebasnya tinggi. Ya paksakan, ya. Fun-fun saja, fitness yang ini untuk kesehatan. Ini angkat beban untuk meningkatkan massa otot. Tadi kan kita berbicara kan ini mengenai kalor ini tuh yang sangat diperhatikan adalah bagaimana untuk tetap menjaga kualitas hidup seseorang. Akhirnya terbesarlah mengolah kalori ini salah satunya. Ya di sisi lain meskipun karena memang latar belakangnya teknologi pangan, jadi sangat concern dengan hal itu. Ini selain untuk profit, adakah tujuan lain membuat serbuk kalori ini? Saya ini hidup dan istri itu awalnya sangat miskin. Pada waktu mahasiswa ya sehari makan sekali, demikian istri saya. Nah, dan Tuhan memberkati hidup saya dan istri sehingga saat ini ya boleh dibilang hidup saya cukup bagus, tidak kekurangan, walaupun tidak lebih-lebih sekali, tapi tidak kekurangan lah. Nah, sebagai ucapan terima kasih atas berkat Tuhan itu, kita juga bisnis, tapi kita harus, saya bilang sama anak saya, kita harus punya misi sosial. Nah, sehingga harga pun kita harus setting, tidak ambil profit yang terlalu tinggi, sangat tinggi bahkan. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan produk yang sangat berkualitas, namun masih dalam harga yang
wajar. Yang wajar. Sehingga ya harus ada misi sosial tadi. Nah, walaupun kita prosesnya lebih panjang, kemudian biaya produksinya itu 3-4 kali lipat lebih tinggi dibanding yang lain. Kalau dari sisi listrik saja, orang lain hanya 1 hari 24 jam, kita 4 hari, berarti udah 4 kali lipat biaya listrik. Belum ozon, belum pakai alat-alat yang lain, UVC ya, belum lagi bahan-bahan yang lain untuk low nutrition ya, sehingga ya memang biaya produksi kita lebih tinggi, tapi kita bisa jual bahkan lebih murah dari produsen-produsen yang lain. Lebih murah, dan ya harapan kami memang kalau bisa lebih bagus kualitasnya. Tapi saya tidak ingin mendegradasi teman-teman yang lain, semua sama-sama pengusaha, ya kita anggap dengan kualitas yang setara. Kenapa? Saya pun juga tidak mau bersaing, kalau bisa kita sama-sama dengan pengusaha yang lain maju bersama. Kenapa? Saya selalu berkata dengan anak saya, 1% saja orang Indonesia care terhadap kelor. 1% berarti sekitar 2.800.000 orang dari 276 atau 280 juta. 1% berarti 2.700.000 sampai 2,8 orang. 1% aja. 2,8 orang Indonesia care terhadap kelor, mencari kelor. Seluruh produsen di Indonesia produksi pun tidak sanggup untuk memenuhi permintaan. Ujur-ujur kita produksi siang malam pun, kebun kelor di Indonesia tidak akan bisa memenuhi permintaan. Itu baru 1%, apalagi 5%. Sehingga kita semua pengusaha kelor ya harus sama-sama mensosialisasi. Dan saat ini ada sahabat saya, Dr. Monica Raharjo. Dr. Monica itu penemu plasma convalescent untuk COVID. Nah, semalam saya menghadiri pernikahan keponakan saya orang Bali, ya. Ibu mertuanya ini ternyata salah satu penerima plasma convalescent. Pada waktu COVID dia sudah hampir meninggal dalam kondisi kritis. Dia ditransfusi dengan plasma convalescent sehingga dia bisa hidup. Nah, dia mengucapkan terima kasih, mungkin melalui podcast ini menyampaikan terima kasih kepada Dr. Monica atas inovasi dia, ya, menemukan plasma convalescent sehingga banyak membantu penderita COVID. Dan Dr. Monica saat ini dia sedang menggilai kelor nih, riset kelor. Nah, tapi objektifnya untuk stunting dan ketahanan pangan dan untuk ibu hamil. Itu sahabat saya, sehingga Dr. Monica pun sekarang sedang punya program untuk sosialisasi 1 rumah 1 pohon kelor. Nah, 1 rumah 1 pohon kelor. Nah, mungkin next time dia ahli biologi molekuler, mungkin dia bisa lebih dalam lagi mengulas. Mungkin bisa next time semoga ada dengan walaupun tidak secara online, bisa offline, ya, bisa wawancara dengan Dr. Monica. Dia tinggal di Bandung. Suaminya juga dokter Opjin yang top juga, dan dokter anti aging. Dia dosen anti aging di Universitas Kristen Maranatha. Nah, mungkin bisa melengkapi pengetahuan saya sehingga bisa lebih luas lagi. Ada teman diskusi. Saya dengan Dr. Monica, sahabat, kita sering berdiskusi bagaimana memasyarakatkan kelor di Indonesia. Sehingga ya kita nggak perlu bersaing, nggak perlu ini, tapi saling kolaborasi. Karena 1% aja orang Indonesia sadar terhadap kelor, kita nggak akan sanggup. Tidak akan sanggup memenuhi permintaan. Belum lagi permintaan ekspor. Permintaan dunia pada waktu COVID kemarin, seluruh dunia kehabisan. Karena dibilang tree of life tadi itu. Kalau di Jerman orang sudah pada tahu bahwa Moringa olivera ini untuk pohon panjang umur.
sejauh ini memang fokus untuk yang serbuk aja ya Pak, bukan untuk yang ini yang dikeringkan sih kalau kita lihat pertanyaannya yang di sini. Gini. Saat ini yang diproduksi ini memang kita lebih fokus ke kapsul kelor. Karena ini yang langsung bisa berdampak untuk membantu kualitas hidup masyarakat. Nah, kalau kita hanya jual daun yang dibilang teh kelor, ini saya nggak mau produksi teh kelor. Kenapa? Karena teh kelor ini kan sebenarnya salah persepsi, salah kaprah. Orang bikin teh kan diseduh dengan air panas 100 derajat. Ya kita minum ampas rusak semua. Inilah kadang saya banyak yang video-video yang beredar untuk ini minumlah teh kelor. Itu salah kaprah. Menurut saya dari sudut pandang saya sebagai ahli teknologi pangan, ini salah kaprah karena kalau bikin teh rata-rata diseduh dengan air panas. Karena literasi kita masih rendah. Berbeda kalau di luar negeri ya, kemarin saya ke Jerman, nah dia seduh juga, tapi dia tunggu suhunya sampai turun sampai 70 derajat. Bukan 100 derajat. Ya. Hangat baru diseduh. Ya, walaupun ada kerusakan tapi tidak serusak kalau 100. Kalau orang Indonesia kan istilahnya orang Jawa panas monga-monga pakai untuk nyeduh. Nah, terus untuk apa kita memproduksi teh kelor yang serbuk kelor dengan suhu rendah kalau akhirnya disiram dengan air 100 derajat. Makanya menurut saya konsumsi kelor terbaik adalah bentuk kapsul kelor yang diolah dengan benar. Nah, sekarang juga kan jadi tren juga di masyarakat mengkonsumsi spirulina, serbuk spirulina. Nah, menurut Mbak sendiri perbandingan antara spirulina dan kelor ini bagusan yang mana? Gini, kalau dari sisi bagus, semua punya sudut pandang masing-masing. Ini kelor itu 25-30% protein. Berarti 70% nutrisi yang lain. Nah, spirulina 68-70% adalah protein. Berarti 30%-nya nutrisi yang lain. Nah, mana lebih bagus? Tergantung kita mau pakai apa. Kalau untuk tergantung kebutuhan. Kalau untuk stunting, menurut saya lebih bagus spirulina daripada kelor. Kalau untuk stunting. Tapi untuk masyarakat bawah, kelas bawah dengan daya beli yang terbatas, harga spirulina ini, serbuk spirulina 1 kilo 750.000. Itu beli di pabriknya. Ya. Kelor jauh lebih murah. Nah, spirulina jauh lebih bagus untuk stunting karena 70% protein, tapi harganya 4 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat dibanding serbuk kelor dengan kualitas terbaik. Kualitas terbaik dengan spirulina. Itu masih lebih murah serbuk kelor. Nah, itu kalau untuk stunting. Bagaimana untuk penyakit degeneratif? Seperti hipertensi, diabetes, kanker. Nah, karena kandungan nutrisinya, senyawa-senyawanya itu lebih tinggi kelor, menurut saya penyakit degeneratif ya kelor jauh lebih bagus dibanding spirulina. Keduanya superfood. Ya, bila perlu ya kombinasi. Keduanya, dua-duanya bagus tergantung kebutuhan. Karena produsen spirulina juga temen juga. Ya, memang keduanya bagus. Dan sekarang pun ketemu lagi. Satu, kalau spirulina kan dari alga hijau. Bisa dari air laut dan air tawar. Sekarang ketemu lagi alga merah. Yaitu antioksidan yang bernama astaxanthin. Wah, itu ada yang bilang kekuatannya 6.000 kali vitamin C, 3.000 kali vitamin E. Tapi ada juga yang bilang 500 kali vitamin E,
1.500 kali vitamin C ya, plus minus. Intinya astaxanthin ini dari alga merah ya, yang baru ditemukan ya, ribuan kali lipat dari vitamin C. Itu juga jauh lebih bagus karena masih baru, jadi riset-riset pun juga masih terbatas. Itu juga bagus dari alga. Nah, itu ada spirulina, ada astaxanthin, ya. Ada kelor. Nah, tinggal kita aja ya bagaimana. Tinggal kita. Tapi yang termurah tetap kelor. Astaxanthin juga mahal sekali. Yang proses pengolahannya dan pengolahannya. Iya, 4 mg 10 pieces itu 96.000 yang termurah astaxanthin. Oke, baik. Nah, bolehkah di sini kita diberitahu untuk kelor sendiri ini, serbuk kelor yang diproduksi ini berapa harganya? Terus terang saya, kalau ada permintaan Mr. Tanaka dari Jepang itu dia berani harga 400.000 dengan kualitas bagus, 400.000 per kilo. Tapi yang beredar di dunia itu beragam harganya, plus minus. Kalau di luar negeri sekitar 800.000 per kilo. Kalau di Australia itu ada yang 250 gram dengan cool drying. Kalau di kurs uang Indonesia sekitar 500.000 kilo. Kalau di Indonesia sendiri ada yang jual 1 kilo 50.000, 60.000, ya tergantung pengolahannya. Karena kalau dijemur matahari nggak perlu biaya listrik. Kalau produksi dari NTT, UMKM NTT itu rata-rata harga per kilonya udah 200.000 dari tingkat petani. Kenapa? Karena istilahnya gini, biaya koru itu biaya merontokkan. Biaya merontokkan per kilo aja 5.000. Minimal dibutuhkan 5 kilo ya, kalau anggap daun-daun ini 4 sampai 5 kilo, anggap 5 kilo. Berarti biaya merontokkan udah 25.000. Ya, itu baru biaya merontokkan. Belum biaya listrik untuk ini ya, belum biaya-biaya yang lain. Ya. Mereka nggak bisa, ada permintaan minta harga di bawah 50.000, nggak ada yang bisa supply. Untuk ekspor permintaan sekian puluh ton, tidak ada yang bisa supply untuk NTT, karena mereka kalau produksi NTT itu sudah lebih bagus dibanding produksi dari daerah lain. Kenapa? Karena NTT sudah menggunakan istilahnya lemari pengiring atau dehidrator. Kalau yang lain itu dijemur di matahari secara tidak higienis ya, udah pasti kontaminasi coliform, E. coli. Warnanya juga udah pasti jelek-jelek lah udah. Klorofil udah. Ya. Magnesiumnya udah. Ya, berarti apa? Ya, kalau harga murah ya cari yang dijemur matahari. Kalau produk NTT rasanya jarang. Yang jual 100.000 per kilo pun aja udah hampir nggak ada. Rata-rata sekarang dengan permintaan sangat tinggi begini, semua stoknya putus, ya. Apalagi kemarin kemarau, waduh, kemarau panjang, pohonnya pada meranggas semua, ya harganya tinggi. Average rata-rata 200.000 per kilo. 200.000 per Ya. kilo. Sepengetahuan saya, kalau nggak saya salah ingat ya, ada percobaan untuk mengatasi stunting di Solo. Solo dengan diberi spirulina, 3 bulan diberi spirulina, kasus stuntingnya menurun 45% atau 48%. Jadi memang bagus, signifikan sekali dengan spirulina. Tapi ya itu kan dikasih pemerintah, biaya ke masyarakatnya gratis kan, ya turun. Kalau masyarakatnya suruh beli, ya mungkin masih berat. Mungkin perlu suatu tantangan bagi produsennya bagaimana memproduksi supaya biayanya bisa ditekan. Ya, itu tantangan bagi kita semua, bagi ahli-ahli ya teknologi pangan dan ahli-ahli budidaya alga hijau ya. Itu tantangan kita semua.
Baik, mungkin dari tadi kita udah bicara mengenai kandungannya, bahan-bahannya, dan kita juga berbicara apa misi sosial juga di balik kelor ini. Mungkin ini terkait juga dengan ini ya, acara kita yaitu baper bicara perubahan sekecil apapun bisa akan memberi dampak apabila itu benar-benar diperhatikan, dilakukan dengan baik, dengan tulus. Seperti yang tadi Mbak sendiri ceritakan bagaimana kehidupan yang sebelumnya, ini mungkin itu yang memicu untuk memberikan kualitas hidup yang baik, dan akhirnya tercetuslah juga kelor bahwa selain meningkatkan kualitas hidup sendiri, itu juga berdampak untuk memberikan dampak ke orang lain. Kebetulan gini, saya ketika tamat saya direkrut oleh Astra. Okay. Nah, ada catur dharma Astra yang sangat melekat di hati saya. Yang pertama adalah to be an asset to the nation, untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, tanpa saya sadari, ya, dengan kehidupan saya yang lebih baik, sebagai ucapan terima kasih, ya kita harus bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sehingga ya saya berusaha hidup saya ini tetap ada misi-misi sosial yang harus saya lakukan. Sehingga kadang pun saya juga harus ada training gratisan sebagai seorang trainer, ya. Kalau memang perusahaan itu rugi, ya kadang ya nggak apa-apa, training gratis sampai ketika dia bisa survive, ya nanti kalau sudah untung jangan lupa. Nah, kemudian saya sendiri pun juga ya volunteer untuk kita berusaha care pada anak-anak difabel. Ya, pada difabel. Kalau di Bali ini kemarin Hari Disabilitas, saya coba kunjungi anak-anak saya untuk merayakan bersama walaupun dengan penuh sederhana tentang Hari Disabilitas Internasional tanggal 3 Desember kemarin di Yayasan Senang Hati, Bakti Senang Hati tanggal 4, Yayasan Cahaya Mutiara Ubud, ya. Nah, kenapa saya berusaha senang dengan anak difabel? Karena saya lihat kalau anak-anak difabel ini sukses, seperti Ratmi, namanya Ratmi Rus, yang pernah juga diwawancara oleh Exin Channel, ya. Kalau difabel aja bisa, kenapa kita orang normal nggak bisa? Dan bukan cuma 5 kali, Chris. Kemarin Ratmi bilang saya udah 6 kali most valuable player rugby wheelchair tingkat Asia. 6 kali. Nah, Ratmi ini difabel yang extraordinary. Dia tidak punya kaki, tapi tahun 2016 dia bersama saya, kita bisa main sulap di dasar laut, jadi dia bisa diving. Padahal untuk orang normal saja, suruh diving, istri saya aja juga nggak berani diving sampai sekarang. Untuk orang normal saja, itu orang takut. Tapi Ratmi dengan winner mentality dia, ya tanpa kaki dia bisa diving dan bermain sulap bersama saya dengan difabel-difabel yang lain, ya itu di dasar laut. Luar biasa, extraordinary. Dan dia juga bisa menjadi most valuable player rugby wheelchair 6 kali berturut-turut tingkat Asia. Nah, sehingga wah saya senang sekali kalau lihat anak-anak saya dalam tanda petik, ya, anak dalam tanda petik itu dia bisa sukses dan menginspirasi dunia. Nah, sekarang Ratmi, Rudi, dan Carmen, dia difabel yang jadi mahasiswa, walaupun mahasiswa di UT, Universitas Terbuka. Nah, kemarin saya mau motivasi mereka, guyon-guyon, hati-hati, yang tertutup aja bisa masuk angin, apalagi yang terbuka. Ya, saya sempat mau memotivasi mereka juga. Nah, sehingga harapannya bisa menjadi difabel mandiri, sukses untuk menginspirasi dunia. Nah, sehingga saya bilang, kalau difabel-difabel ini terinspirasi dan semangat tinggi, mungkin nggak perlu tahun 2045, 2035 pun Indonesia udah lebih cepat menjadi Indonesia emas.
saat ini kan ada lebih sekitar 20 juta difabel ya, yang perlu dimotivasi sehingga mereka turut aktif untuk bermanfaat bagi bangsa dan negara yang tadinya dibilang tersisihkan ya. Ternyata kalau mereka disentuh, di mentoring, dimotivasi, mereka bisa berprestasi. Nah, mumpung ingat kemarin saya juga memotivasi mereka. Saya pernah mensponsori Mbak Sri Lestari, ya, seorang difabel untuk solo touring naik motor dari Sabang sampai Jakarta. Sabang sampai Jakarta. Nah, kemudian dari Bitung sampai Makassar. Di dalam perjalanan Mbak Sri, itu dia selalu berusaha menemukan difabel-difabel yang lagi stres, depresi, ada yang mau bunuh diri, ya. Dia motivasi, karena walaupun Mbak Sri difabel, dia bisa hidup seperti orang normal, bisa bekerja. Nah, akhirnya ketemu yang di Jambi, akhirnya semangat menjadi ustadz. Nah, yang saya mau cerita, Mbak Sri dari perjalanan dari Bitung, ketika di Manado, dia bertemu dengan seorang difabel namanya Vanu, Salvanu, yang sudah sangat depresi dengan kehidupan dia. Mbak Sri ketemu, dimotivasi, kemudian ya, disebut nama saya sama Mbak Sri, ya. Akhirnya si Vanu ini WA saya, ya, kita sempat WA-an untuk saya motivasi juga. Tapi saya waktu ke Manado nggak sempat ketemu dia. Nah, terus ketika dia sudah mulai termotivasi, Mbak Sri menyumbangkan motor yang pernah saya sponsorkan ke dia, motor TVS. Karena jalan di Manado naik turun. Dan Mbak Sri pada waktu ke Bitung dia dapat motor baru. Motor ini diberikan ke Vanu. Dengan motor modifikasi roda 3, Vanu akhirnya bisa Gojek, bikin Gojek. Jadi ini narik Gojek, sehingga dia bisa cari duit, dia bisa lebih semangat. Di dalam proses dia nge-Gojek, ada salah satu penumpangnya ternyata pelatih atletik. Kalau kaki bermasalah, tangan kan nggak bermasalah. Sehingga akhirnya Vanu diajak untuk berlatih panahan. 7 bulan dia berlatih. Akhirnya waktu PON di Papua, dia bisa mendapat medali emas. Dan sekarang Vanu pindah ke Balikpapan, dia bisa beli rumah, sekarang punya rumah dari hasil dia sebagai atlet panahan. Nah, ini saya pikir juga bisa menginspirasi para difabel yang lain untuk menemukan semangat hidup, untuk menemukan ya strong pointnya dia. Dari cerita ini saya ingin bukan cuma para difabel yang terinspirasi, tapi kita yang normal pun terinspirasi untuk menemukan strong point kita untuk menjadi berprestasi dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Jadi catur dharma, walaupun saya sudah tidak di Astra, tapi sesuatu yang bagus, kenapa tidak filosofi itu kita nggak ambil untuk jadikan dasar kehidupan kita. Nah, makanya saya selalu bilang ke anak saya, kita boleh cari duit, tapi ya kita harus ada misi sosial dan pegang teguh integritas. Saya senang sekali berarti anak saya memegang teguh yang namanya integritas, karena ya mungkin bapaknya agak ini ya kompromi sedikit. Nah, karena secara statistik non signifikan secara kandungan. Inilah gunanya integriti. Ya, karena kalau di dalam kehidupan sekarang, kalau zaman dahulu sebelum ada sosmed, kalau orang kecewa dengan kita, dia akan cerita pada 11 orang. Kalau dia puas, dia hanya cerita pada 3 orang. Tapi di era sosmed ini, kalau orang kecewa, kita nggak memegang teguh integritas, dia tulis, dia curhat, yang baca ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan kalau yang followernya banyak. Jadi, hati-hati dengan integritas. Jadi untuk to be an asset to the nation, kita harus memegang teguh yang namanya
integritas. Nah, sehingga kita bisa menghasilkan produk kelor yang tinggi. Ya, mungkin itu saja kali ya hari ini. Terima kasih Mbak atas kehadirannya di channel kami. Mungkin sebagai penutup untuk cerita perubahan kita pada saat ini, apa yang ingin Mbak Dragun sampaikan kepada semua changes, pelaku perubahan di Axiata? Ya, yang sebagai penutup, karena materinya tentang kelor, kalau kita ingin mempertahankan kualitas hidup kita, ya konsumsilah rutin kelor untuk tindakan preventif supaya kita tidak kena penyakit degeneratif. Saya sudah terkena diabetes. Ya, saya berharap masyarakat jangan seperti saya ikut terkena diabetes. Kalau dari awal dulu saya ngerti, saya udah konsumsi kelor, mungkin saya tidak kena diabetes, karena salah satu penyebab diabetes menurut buku ini adalah sitokin. Hipertensi, diabetes, kanker. Nah, kalau sitokinnya kita mungkin karena stres yang tinggi sehingga menghasilkan sitokin dalam jumlah besar, ya akhirnya saya diabetes. Nah, kalau dari sekarang melakukan tindakan preventif sehingga kualitas hidup kita bisa lebih bagus, tidak terkena penyakit degeneratif, hari tua kita pensiun pun dengan kesehatan yang lebih prima. Kalau sekarang kan saya harus berusaha mempertahankan gula darah ya dengan antioksidan. Yang pertama. Kedua, ya sebagai penutup, ya kita harus menjaga integritas kita di dalam hidup, ya. Karena kalau kita berusaha tanpa integritas, konsumen akan lari dari kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup podcast kita hari ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, bagi para pendengar, pemirsa, audiens, terutama tahu lebih dalam, lebih detail tentang manfaat daripada kelor dari sisi ilmiah, yang selama ini mungkin hanya mendengar bahwa kelor itu miracle tree of life. Tapi dari mana miracle tree dan tree of life-nya? Secara ilmiah, bagaimana proses panjang umurnya ini kelor nih, ya? Tadi saya sudah sampaikan dengan NAD+, kaitannya dengan telomer dan lain sebagainya, sehingga masyarakat bisa lebih yakin lagi untuk konsumsi kelor. Jadi harapannya sih sebenarnya 1% aja masyarakat Indonesia konsumsi kelor udah banyak menolong jutaan orang tidak terkena penyakit degeneratif kan. Terima kasih untuk hari ini dari channel Jaga Kualitas Hidup Menjadi Pribadi yang Berintegritas. Ada kelor yang sama sekali. Terima kasih.